Ya, masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama Pak Philip Sibarani, Pak Dedi Sujatmiko, dan Ibu Mita Wibawa. Kita bicarakan di klip yang ini adalah tentang aspek geopolitik dari adopsi teknologi 5G. Sudah menjadi rahasia umum, 5G itu menguasai sekali di equipment 5G dikuasai oleh Huawei begitu ya. Huawei sangat menguasai teknologi ini dan banyak negara mempertimbangkan untuk mengadopsi 5G, tetapi juga ada negara-negara yang secara eksplisit menolak 5G, misalnya Amerika Serikat, UK dan juga Singapura ya untuk di area publik. Bu Mita, kalau melihat Indonesia dengan persoalan geopolitik adopsi 5G ini seperti apa, Bu, kasusnya? Dalam perspektif Indonesia ya, tadi di awal tadi saya sempat bahas Indonesia itu kan dalam hal kepentingan politis, ketahanan luar negeri dan politik luar negeri dan lain sebagainya itu kita kan selalu berupaya mendayung di antara dua karang ya. Itu sebetulnya adalah istilah yang disampaikan oleh Bung Hatta waktu beliau menuliskan bukunya. Intinya pada saat perang dingin pada saat itu kita tidak mau memilih antara Rusia ataupun dengan Amerika. Nah, yang kali ini adalah mau tidak mau kita harus memilih salah satu ya, atau istilah itu kita memilih buatan Cina atau everything else yang sepertinya align dengan kepentingan Amerika, mungkin juga produk-produk dari Eropa, Jepang atau Korea. Kalau misalnya ditanya mungkin kepada para pelaku pasar di Indonesia, pertanyaannya adalah selalu mana yang lebih murah. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi ketahanan nasional, tentunya kita akan melihat mana yang mungkin bisa memastikan bahwa kita akan tetap menjadi negara yang independen, tidak akan disetir secara politis oleh negara manapun. Apalagi kalau misalnya melihat bahwa antara Amerika Serikat dengan China kan ketegangannya semakin meninggi nih ya untuk berbagai hal. Jadi kalau misalnya kita mau tetap sebagai Indonesia yang berdaulat, saya rasa ada pilihan-pilihan yang sulit yang harus dilakukan pada akhirnya, dan saya nggak tahu apakah pilihan itu hanya sekedar pada harga atau juga pada itu security dari negara kita sendiri. Oke, jadi mendayung di antara dua karang ya kata Bung Hatta. Nah, kalau Pak Dedi mungkin Singapura punya approach yang berbeda ya, bukan mendayung di antara dua karang, tetapi mungkin lain approach-nya. Bagaimana Pak Dedi kalau di Singapura? Kalau dari dulu Singapura selalu berusaha jadi jembatan antara dua karang itu. Itu yang saya lihat. Dari zamannya Pak Lee Kuan Yew sampai sekarang polisinya yang diambil begitu. Tapi untuk khusus teknologi 5G ini ada hal yang menarik. Tadi saya bilang bahwa untuk pemakaian publik, Singapura memilih bukan Huawei kan ya. Lalu untuk pemakaian ranah private masih bisa dimungkinkan. Tapi kondisi terakhir peperangan teknologi antara Amerika dan Cina ini sampai ke level semikonduktor, di mana perusahaan Cina dilarang memakai semikonduktor dari perusahaan Amerika. Ini punya reperkusi panjang, karena mungkin 2-3 tahun ke depan ketika semikonduktor yang dipakai itu bahan nipis dari Cina, itu produknya mungkin tidak lagi sustainable. Contoh ya, Intel. Sekarang prosesor apa sih yang dipakai? Intel. Network card, siapa yang dipakai? Broadcom, Intel. Ya, itu semua Amerika produk semua. Jadi kalau sekarang misalkan mereka cabut dari Cina dan kemudian tidak produksi lagi dan bisa jual ke Cina lagi, itu sampai sekarang kita setiap mau ada bisnis menggunakan teknologi dari Huawei atau ZTE selalu ditanyakan, tolong kamu minta ke mereka kasih pernyataan bahwa in the next 5 years your company is still able to supply your demand, otherwise you have to financially reward us the penalty. Itu sekarang udah pada kondisi seperti itu. Jadi itu yang kondisi praktis yang sekarang terjadi sejak peperang dingin antara Amerika dengan Cina. Oke, jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan cuma sekedar bisa dihack atau enggak ya persoalan security, melainkan supply chain juga. betul, seberapa sustain nanti produk-produknya ya. Kalau 5 tahun lagi mati ya nggak ada gunanya saya adopsi 5G yang dari Huawei begitu ya misalnya ya. Yang ngeri itu kalau sampai nanti Cina kemudian oke lah kalau gitu saya bisa mandiri. Huawei sudah membuktikan bahwa dia punya handphone yang bebas dari Google Play dan juga punya semiconductor killing yang udah mandiri, tidak melakukan produk Qualcomm lagi. Itu mungkin nanti terjadi digital divide. Itu yang kita agak ngeri itu di situ sebetulnya. Jadi ada dua teknologi yang tidak saling berkomunikasi. Itu yang
kita khawatirkan. Jadi kalau terjadi digital divide, benar-benar harus berpihak ya, nggak bisa jadi jembatan antara dua karang lagi ya. Iya, itu. Betul. Nah, kalau dari sisi vendor ya, vendor itu melihat aspek security itu seberapa penting dan sustainable teknologi itu bagaimana sih, Pak Philips? Sebenarnya kalau tadi kita bicara perang Amerika sama Cina, itu sebenarnya kan Amerika nggak punya teknologi seluler itu. 5G itu udah bukan punya Amerika. Tapi mereka menguasai brain-nya, yaitulah chipset tadi. Kalau bicara Intel itu menguasai chipset dari sisi PC server itu, atau Oracle ya, dengan service base-nya. Untuk seluler ini, Qualcomm itu kan Amerika company. Semua BTS itu license chipset untuk processing-nya itu, disitulah dia memainkan peran. Amerika udah nggak punya, dengan runtuhnya CDMA, dia udah nggak punya teknologi lagi untuk bicara seperti ini. Jadi dia mengandalkan chipset dan OTT-nya ya, Facebook, Google, dia mainkan di sana. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke security tadi, chipset ini kan ya sebenarnya teknologi itu kan sarana ya. Sarana baik untuk kebaikan maupun untuk juga menghancurkan. Tadi saya bilang sederhananya aja, parnonya itu kalau ternyata teknologi itu menyediakan black hole, orang bisa ngambil data semua orang, bisa mencuri data. Oke, kalau datanya tidak berguna, level lebih tinggi. Dia bisa dia bisa remote activity. Kalau udah bisa remote activity tadi yang saya khawatirkan bisa jadi bom kan. Ya nggak tahu lah kita namanya yang di handset yang di tangan kita ini bisa jadi penyadap dengan teknologi. Ya sekarang kita juga takut sama Google, tapi Indonesia cuek-cuek aja Google. Secara rekening semua masuk di Google. Kita takut sama kalau privacy di Indonesia dan Asia kebanyakan itu kan tidak terlalu karena tidak berkaitan langsung dengan wealth, dengan ininya dia. Masih berlindung di balik PIN, masih berlindung di balik verifikasi over the air. Kalau di sana kan enggak, data saya ketahuan itu saya lagi di rumah, saya lagi di mana. Oh itu meter, saya nggak mau diawasi ya. Ingat dulu zaman Lucent sempat dianggap perusahaan Lucifer karena dia punya ide untuk menanam chip di mata. Sehingga orang itu bisa ya Google Glass. Dulu kan ditolak kan bukan karena Google Glass nggak bermanfaat, orang takut ntar yang gue lihat gue rekam, gue ngelihat semua pun. Jadi security itu di tiap negara dibedain. Kalau Indonesia tadi saya pikir dengan kita mendayung di dua karang itu bukan hanya faktor kita nggak mau terlalu berpihak karena ada ya kita juga butuh duit dua-duanya gitu loh. Di satu sisi lagi juga ya lu mau nyadap juga it's okay gitu. Jadi kalau saya melihat lebih ke arah kita memang butuh investment. Dan boleh dibilang kan penguasa ekonomi sekarang kan Cina dan Amerika ya. Dan Cina ini kan sangat generous ya. Mau bayarnya 30 tahun lagi juga dia rela. Mau dibayarnya ditukar sama sawit juga mau. Dibayar sama konsesi juga mau. Jadi kalau bicara Huawei di sini kita nggak bisa ngelihat Huawei hanya sebagai company. Huawei itu adalah arm dari Cina sendiri sebagai investment arm-nya. Jadi yang diuntungkan dari bisnis dengan Cina itu adalah mereka fleksibel. Yang tidak dimiliki vendor-vendor yang lain kan, rata-rata adalah pure private. Kalau Huawei ini kan dibilang private iya, tapi yang punya adalah penguasa partai. Partai kan bukan pemerintah ya, partai kan hanya ini. Tapi campur tangannya ya karena ketua partai itulah presiden kan. Jadi ya di situ kalau saya melihat dari geopolitiknya. Kalau dari kita sih lebih ke arah kita jangan sampai nggak dapat dua-dua lah yang dia bilang mendayung di antara dua karang itu. Lewat karangnya begitu aja. Ya karena kita belum menemukan karang yang lain yang cukup bisa membantu. India juga memban kan. India lebih ke arah karena mereka persaingan. Tadi disebut kita jangan melihat India dan Vietnam itu lebih mengarah ke pride dari nation-nya sendiri. Bahwa mereka sendiri mengembangkan teknologinya sendiri, jadi dia nggak mau depend sama ya ibaratnya saingannya dia lah. Jadi kalau bicara Indonesia ini, saya rasa kita itu cukup bijak lah bisa memilah kapan dan siapa, tapi yang pasti jangan kita jadi ada tadi Mita bilang ada apa, kita jadi disetir, kita harus ada syarat dan ketentuan yang kecil di bawah yang nggak kelihatan itu loh. Nah, ini yang masih ada parno di Indonesia bahwa, wah, kereta Cina. Kan kenapa kereta Cina? Jepang marah. Kita kasih ke Bandung, Jakarta, Cina, Jepang marah. Padahal dia udah dapat dapat MRT. Jadi memang Indonesia ini unik ya. Kita mungkin satu saat ketika kita benar-benar bisa mempunyai kemampuan yang
untuk mandiri secara finansial, baru kita bisa bicara yang level berikutnya. Bicara masalah sustainability, risk nation. Kalau sampai saat ini saya lihat sih lebih ke arah investment daya tarik investasi. Jadi Cina, Amerika, menurut saya sih kita nggak perlu, walaupun saya dari vendor, bagi saya sih kembali efisiensi itu adalah ED dan operator lain itu kan melihat efisiensi dan efektif. Yang penting syarat dan ketentuannya itu dilihat ya. Jangan sampai SK, karena kadang-kadang SK-nya ini yang agak kejam nih kalau kita bicara deal itu jangan lihat murah aja. Kita harus melihat komprehensif ya. Long term, short term, mid term harus ada dilihat. Saya no comment kalau bicara antar vendor ya. Saya cuma melihat bahwa kembali lagi kita bicara apa sih yang kita mau lihat dari usaha itu sendiri. Kalau kita melihat suatu investasi atau finance sebagai hal yang paling dominan ya kita ya jangan gengsi juga gitu loh. Tapi yang pasti harus dijaga banget syarat dan ketentuannya. Apalagi sebagai negara kedaulatan itu kan vital ya. Itu yang saya nggak berani komen ya kalau bicara bawanya ke sini karena agak-agak out of context kalau saya bicara sebagai profesional gitu. Jadi usulannya Pak Philips berkawan ya dengan sebanyak mungkin karang-karang itu ya. Jangan Usulan saya mengisolasi diri ya. Bukan itu, artinya kita melihat apapun yang memang bisa membuat kita untuk bangsa ini lebih maju, ya itulah yang harus digali. Tapi ya itu jangan sampai terjebak. Itu aja yang dijaga. Artinya kita harus melihatnya itu jangan sekedar dari keuangannya saja, juga ngelihat apakah ada implikasi lain yang tersirat maupun tersurat. Nah itu udah kayaknya Mita lebih paham lah kalau membaca law, international law kayak gitu-gitu saya nggak terlalu mendalami. Itu aja ya. Iya. Yang menarik dari pertarungan Cina sama Amerika ini adalah Amerika sebenarnya nggak punya teknologi 5G-nya ya. Even dari sejak 3G, 4G juga dia nggak dominan. Selularnya. Betul. Selularnya. Tapi otaknya sendiri, chipsetnya itu ya Amerika. Betul. Itu. Tapi artinya sebenarnya mereka saling membutuhkan. Sekarang tapi mereka berdua saling jual mahal nih ya. Cina saya pukul, nggak boleh pakai intellectual property saya. Tapi Cina bilang nanti saya bisa buat sendiri. Kamu mau apa begitu ya. Cina kan sudah membuat ininya juga. Even model Apple Store-nya itu kan Huawei membuat Huawei Store sendiri kan. Iya, jadi dua sahabat itu sebenarnya saling membutuhkan itu sekarang memilih bermusuhan begitu ya. Mungkin karena kebutuhan politik juga. Nah, Indonesia jadi gimana Bu? Apa bisa meniru Singapura untuk menjadi jembatan Bu? Saya tuh malah kepikirnya gini Pak, tadi kan Pak Philips dan Pak Dedi tadi mengatakan bahwa semakin lama yang namanya antara Amerika dengan Cina tuh Cold War mereka tuh membuat terjadinya dikotomi dalam teknologi dan dalam pengembangan teknologi gitu kan Pak. Tapi saya juga berpikiran bahwa eventually yang akan terjadi adalah pasar akan menyesuaikan diri. Saya kepikiran karena kita tuh akan menjadi late embracer dari 5G teknologi ini, mungkin pada saat nanti kita sepenuhnya full force untuk punya duit dan kita merasa sudah waktunya punya, mungkin pasar sudah berubah, mungkin dikotom ini akhirnya karena banyak sekali ya player yang masuk dan sebagainya, kita kan nggak pernah tahu, saya dengar bahwa Amerika Serikat pun juga berusaha untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Eropa untuk supaya mereka bisa paling nggak menandingi lah, kok mereka rame-rame menandingi Cina kan paling nggak Amerika nggak sendirian. Kita lihat aja kondisi market kira-kira 5 tahun, 7 tahun lagi, mungkin di saat itu Indonesia akan full force untuk bisa embracing 5G, dan pada saat itu juga lebih banyak player di market, karena sekarang kan masih sangat early kan, bahkan sebetulnya negara yang rolling out 5G kan juga sebetulnya belum banyak, teknologinya juga masih terus berkembang. Mungkin 5-7 tahun lagi di saat Indonesia sudah siap, kita punya duitnya, market sudah berubah, dan mudah-mudahan akhirnya kita bisa jadi penghubungan terkarang itu, Pak. Singapura baru ya? Singapura baru. Yang lebih kuat. Amin. Ya. Jadi usulannya Bu Mita kita tunggu aja, nggak terlalu cepat nggak apa-apa, karena nanti siapa tahu bisa lebih stabil ya kondisi market, terus pas kita masuk, timing berarti yang penting begitu ya. Oke. Terima kasih untuk diskusi ini. Kita akan ketemu lagi mungkin untuk obrolan-obrolan di topik-topik yang lain. Selamat malam.